Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika iblis ini sudah pernah, atau iblis ini menikmati surga, itu selama 8 samanina alfa, itu 80.000 tahun iblis itu berada di surga. Kemudian karena sifat sombongnya, dan itu maksiat yang pertama kali dibuat iblis di hadapan Allah, Allah usir daripada surga. Padahal sudah beribadah selama 80.000 tahun lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi, wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia tercatat sebagai golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan bahwa ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia, dan penyakit yang semacam ini seringkali kita lupa. Ada jenis penyakit yang sifatnya zahir, umpama mungkin kepala kita sakit, mata kita sakit, yang demikian ini mudah untuk kita cari obatnya. Tetapi ada jenis-jenis penyakit yang penyakit ini menyerang di dalam hati kita, dan sedikit sekali orang yang menyadarinya kalau hatinya sakit. Lalu di antara penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita itu umpama seperti apa? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, umpama sifat sombong yang ada dalam hati kita. Kemudian umpama sifat hasad atau dengki, iri hati terhadap nikmat yang oleh Allah berikan kepada orang lain, dia iri kenapa nikmat itu tidak diberikan kepadanya. Begitu juga berupa sifat riya atau tunjuk-tunjuk diri, dan begitu juga sifat begitu juga sifat kadzib atau sifat sombong. Lalu seorang ulama yang bernama Syekh An-Nawawi, di dalam kitabnya beliau mengatakan ada 5 perkara yang mana 5 perkara ini boleh menjadikan obat dalam hati kita. Ada 5 perkara yang 5 perkara ini boleh menjadikan obat di dalam hati kita. Obat atas penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita tentunya. Lalu apa saja 5 perkara yang menjadi obat daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, umpama yang Ustadz sebutkan di atas tadi? Beliau Syekh Nawawi mengutip perkataan daripada Abdullah Al-Antaki, khamsun hunna min dawa'il qalbi, 5 di antara obat yang boleh menjadikan sehatnya hati kita. Apa saja 5 obat yang boleh menjadikan sehatnya hati kita? Yang pertama kata beliau, mujalasatu sholihin, duduk atau berkawan dengan golongan orang-orang soleh. Karakter atau sifat manusia itu boleh kita ketahui dengan cara bagaimana? Di antaranya kita boleh mengetahui dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan golongan orang-orang yang ahlur rughbah
Ahlul rughbah ini siapa? Golongan orang-orang yang cinta kepada dunia, maka berkawannya dengan mereka boleh menjadikan ia hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan juga sebaliknya, apabila dia berkawan dengan golongan orang-orang yang ahlul khair, berkawan dengan golongan orang-orang yang soleh, maka boleh semakin mengingatkan dirinya kepada perkara-perkara akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya yakin tiap hari kita boleh pergi ke masjid semacam ini, tiap hari kita boleh mendengarkan majelis-majelis ilmu agama, karena kawan kita sesama orang-orang yang suka pergi ke masjid. Andaikan kita berkawan dengan orang-orang yang tidak suka pergi ke masjid, mungkin kita juga akan mengikuti sifat-sifatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat dan semua yang ada dalam dunia ini oleh Allah dilaknat, kecuali 4 perkara yang oleh Allah tidak dilaknat. Iblis oleh Allah diusir daripada surga karena berupa penyakit yang ada di dalam hati iblis, berupa apa? Sifat sombong. Akhirnya iblis oleh Allah keluarkan daripada surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika iblis ini sudah pernah, atau iblis ini menikmati surga itu selama 8 samanina alfa, itu 80.000 tahun iblis itu berada di surga. Kemudian karena sifat sombongnya, dan itu maksiat yang pertama kali dibuat iblis di hadapan Allah, Allah usir daripada surga, padahal sudah beribadah selama 80.000 tahun lamanya. Kita manusia, usia kita agak-agak berapa tahun? 60 tahun. Tiap-tiap hari kita sombong dengan ibadah kita, tapi nak masuk ke dalam surga mungkin apa tidak? Nah ini, yang sudah beribadah 80 tahun sahaja, 80.000 tahun lamanya sombong, Allah usir daripada surga. Kita ibadah baru berapa tahun? Mungkin usia kita mungkin tidaklah lebih daripada 70 tahun. Lalu hati kita sombong dan kita nak masuk ke dalam surga, hayhata, jauh-jauh sekali. Maka ketika iblis oleh Allah turunkan daripada surga, berada di dunia, maka dunia ini adalah tempat di mana pertama kali iblis menginjakkan dunia ini. Dunia ini adalah tempat di mana makhluk terlaknat berupa iblis. Maka dunia dan seisinya ini dilaknat, kecuali 4 perkara yang tidak dilaknat oleh Allah. Apa saja? Yang pertama adalah illa zikrullahi, kecuali yang zikir kepada Allah, zikir kita kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka pada pertemuan-pertemuan minggu yang lalu Ustadz sempat jelaskan perihal tentang macam mana ada 4 amalan, yang 4 amalan itu sangat disukai oleh Allah. Ahabbul kalami illallahi arba. Apa saja? Yang pertama adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, zikir kita kepada Allah, apapun itu bentuknya zikir. Kemudian yang kedua, wa ma walahu. Kata baginda Nabi, apa maknanya wa ma walahu? Sesuatu benda yang kita miliki di dunia ini, dan kita gunakan benda yang kita miliki untuk mendapati ridha Allah. Umpama kita mempunyai harta kita gunakan untuk mendapati ridha Allah, dengan kita gunakan sesuai dengan kebaikan kita oleh Allah, kita diberikan jawatan kita gunakan untuk mendapati ridha Allah dengan cara berlaku adil. Maka benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita gunakan untuk mendapati ridha Allah, maka di situ Allah tidak akan melaknatnya. Kemudian yang ketiga, wa alimun, orang yang ahli ilmu. Kalau kita bukan orang yang ahli ilmu, bagaimana Ustadz? Kata baginda Nabi yang terakhir, wa muta'allimun, orang yang belajar ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, belajar ilmu. Ustadz, saya ini sudah tua, apakah masih munasabah Ustadz saya ini belajar ilmu?
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, justru saya sangat sedih ketika ada orang mengatakan, Ustadz saya sudah selesai belajar. Tak ada kata selesai belajar tuh, tak ada. Sebab perintahnya belajar ilmu itu hukumnya wajib teruntuk orang Islam baik laki-laki dan perempuan, dan tidak ada batasnya. Dalam salah satu makalah dikatakan, belajarlah ilmu semenjak engkau lahir sampai engkau hendak masuk ke dalam liang lahat. Ketika kita nanti nak mati, kita masih tetap belajar ilmu. Bukan ilmu-ilmu tafsir, bukan ilmu hadis, bukan ilmu fiqh nanti yang akan kita pelajari ketika kita nanti sakaratul maut. Bukan. Lalu kalimat apa yang kita akan pelajari ketika kita nanti nak mati atau sakaratul maut? Tidak lain adalah berupa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat yang nanti akan kita pelajari ketika kita nanti nak mati. Orang yang biasa lisannya berzikir sahaja belum tentu mudah mengucapkan kalimat ini. Apalagi bagi mereka yang tidak terbiasa berzikir. Dan dikatakan sesiapa yang akhir hayatnya kalimat terakhir mengucapkan kalimat tauhid, maka matilah ia dalam keadaan husnul khatimah. Maka matilah ia dalam keadaan indah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua yang menjadikan obat daripada hati kita apa? Yang kedua adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran. Al-Quran ini satu-satunya kitab yang oleh Allah turunkan kepada Nabi Allah, satu-satunya kitab yang oleh Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran ini tidak akan pernah berubah sampai nanti akhir zaman. Itu tidak akan pernah berubah. Itu menandakan apa? Bahwa kitab ini kitab yang terjaga oleh Tuhan, maknanya kitab suci. Sebab sekarang banyak kitab-kitab yang tiap tahun itu direvisi. Sekarang ada agama-agama tertentu yang dia punya kitab, tetapi tiap tahun diperbaiki kitabnya. Nah, itu kitab yang sumbernya daripada Tuhan apa daripada manusia? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Sungguh hati ini boleh berkarat umpama berkaratnya besi. Lalu baginda Nabi ditanya oleh sahabat, qalu famajila'uha ya Rasulullah. Wahai baginda Nabi, kalau hati ini boleh berkarat umpama berkaratnya besi, lalu bagaimana cara menghilangkan karat yang ada dalam hati kita? Apa jawab baginda Nabi? Qala tilawatul Qur'ani. Kata baginda Nabi, membaca Al-Qur'an. Agak-agak Al-Quran sudah kita istiqomahkan belum kita baca? Jom kita mula. Sebentar lagi kita bulan Ramadan. Tak payah dah tunggu Ustadz, nanti saya banyak membaca Al-Quran bila bulan Ramadan. Iyo, kalau kita masih jumpa bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selagi kita sempat, jom kita baca Al-Quran. Maka saya sangat bahagia sekali bila masuk masjid, yang masjid itu ada satu lemari itu di dalamnya ada Al-Quran, yang Al-Qurannya tidak tertata rapi. Itu dalam hati saya sungguh gembira. Gembira macam mana? Menandakan kalau Al-Quran itu dibaca oleh jamaahnya. Nah ini. Tapi kalau ada satu masjid, yang masjid itu ada lemari tempat Al-Quran, Al-Qur'annya tertata rapi, itu malah hati saya sedih. Menandakan apa? Al-Qur'an tidak pernah dibaca. Agak-agak macam mana lemari kita nih? Oh, alhamdulillah, nampaknya juga tidak tertata rapi nampaknya. Tapi tidak tertata rapi ini karena tidak ditata atau karena macam mana ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baca Al-Qur'an. Hari ini kita istiqomahkan, satu hari satu ayat, esok satu ayat, esok lagi satu ayat. Boleh istiqomah satu ayat sehari, ditambah dua ayat boleh istiqomah ditambah tiga ayat boleh istiqomah ditambah 4-5 ayat sampai boleh satu muka.
Satu muka kita istiqomahkan tiap-tiap hari baca satu muka sahaja. Tak payah dah satu hari kita baca 5 juzuk, tak payah. Apa Ustadz menghalang saya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Tidak. Saya khawatir kebiasaan kita itu merasa malas. Hari ini kita baca Al-Quran 5 juzuk, lepas itu 1 tahun tak lagi baca. Ini kan bahaya. Jadi terus kita istiqomahkan satu muka tiap hari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam salah satu syair dikatakan wa khairu jalisin la yamullu hadisuhu wa tatsdaduhu yatsdadu fihi tajammula. Wa khairu jalisin, sebaik-baik, wa khairu jalisin, Al-Quran adalah sebaik-baik teman duduk. Kita duduk ditemani dengan Al-Quran, maknanya kita baca. La yamullu hadisuhu, tidak akan pernah membosankan. Kita duduk ditemani dengan Al-Quran, yang maknanya Al-Quran kita baca, takkan pernah yang namanya bosan. Pernah tak kita dengar ada orang kata, Ustaz bosan dah baca Al-Quran? Tak pernah. Tak pernah. Wa tasdaduhu yatsdadu fihi tajammula. Sementara mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu boleh menjadikan bacaannya indah. Begitulah. Kita Al-Quran, kita ulang-ulang, kita ulang lagi, akan menjadikan bacaan indah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini teringat ada sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini setiap kali melakukan ibadah sholat, sahabat Jabir itu yang dibaca selepas membaca surat Al-Fatihah itu seringkali membaca surat Al-Ikhlas. Nanti rokat yang kedua sama, yang dibaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti sholat yang lain sama, suratnya itu yang dibaca surat Al-Ikhlas saja yang dibaca. Suatu hari ada sahabat bertanya kepada sahabat Jabir, wahai sahabat Jabir, setiap kali aku sholat bersama dengan engkau selalu baca surat Al-Ikhlas, tak hafal ke surat-surat yang lain? Apa kata sahabat Jabir? Wahai sahabatku, satu saat kita itu sholat kita itu untuk siapa? Allah. Maka satu-satunya surat yang dalam surat tersebut semua ayatnya membicarakan tentang Allah, itu hanya surat Al-Ikhlas. Sebab setiap kali kita membaca surat, bila kita faham maknanya, itu kan akan terbayang di dalam fikiran kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi begini para jamaah, minta maaf bila kita kunut nazilah, seumpama ya, kita baca kunut nazilah. Dalam kunut nazilah itu ada kalimat apa? Ya kilap itu loh. Ada yang hafal itu. Ya kilap, itu maknanya anjing-anjing itu ya. Seumpama kita faham maknanya, agak-agak yang terbayang dalam pikiran kita itu apa? Ya anjing, ya apa, dan seterusnya. Iya kan? Ya Allah ya Karim. Ya minta maaf. Jadi saya tidak melarang orang melaksanakan kunut nazilah, tetapi jangan berlampau. Yang kadang-kala meresapi sholatnya bacaan suratul Fatihah dengan surat-surat yang lain, itu tidak seberapa diresapi maknanya, tapi kalau kunut nazilah sampai menangis-menangis. Padahal kunut nazilah bukan perkara rukun sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa khairu jalisin la yamullu hadisuhu wa tatsdaduhu yatsdadu fihi tajamula. Jadi tadi itu sahabat Jabir setiap sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Tujuannya apa? Karena sholat ini untuk Allah, maka bacaan-bacaan saya pun juga tertuju untuk Allah. Dan satu-satunya surat yang di dalam ayatnya semua membicarakan tentang Allah, itu hanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu ada dalam salah satu keterangan, sesiapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama halnya dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Pernah dengar kalimat ini? Dan ini ada satu kejadian di saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, sesiapa yang dahulu mengkhatamkan Al-Quran, maka aku akan berikan hadiah. Lalu sahabat yang lain, betul, baca Al-Quran. Ada sahabat Ali, tenang saja.
Di sahabat-sahabat yang lain belum sampai khatam Al-Quran, sahabat Ali kata, wahai baginda Nabi, aku selesai membaca Al-Quran, katanya. Cepat, betul kata sahabat yang lain. Iya, sebab baginda Nabi pernah kata, baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama saja mengkhatamkan Al-Quran. Tapi ini jangan diamalkan. Maknanya begini, kalau kita dijemput untuk baca Al-Quran satu juzuk biasa, kalau ada kematian kan semacam itu. Payah dah ustaz baca 2 juzuk, ustaz baca surat Al-Ikhlas 3 kali sahaja selesai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu hadis baginda Nabi sampaikan, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'ani wala tattakhidhu kuburon. Nawiru, sinarilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran, dan jangan jadikan rumah-rumahmu umpama kubur. Kubur senyap. Kubur itu kan tempat tinggal. Tempat tinggal kita, kubur itu nanti itu tempat tinggal kita yang mungkin kita justru lebih lama di alam kubur dibandingkan dengan rumah-rumah kita sekarang ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di alam kubur saja atau di kubur-kuburan itu pun setiap hari Jumat masih banyak orang yang baca Al-Quran. Ini rumah kita, belum tentu 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun baru dibacakan Al-Quran. Kenapa? Baginda Nabi kata, aksiru min tilawatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'ul Qur'anu, karena sungguh rumah yang sedikit dibacakan Al-Quran. Ayo, rumah kita macam mana? Banyak dibacakan Al-Quran ke sedikit dibacakan Al-Quran? Rumah yang sedikit dibacakan Al-Quran, kata baginda Nabi, yaqillu khairuhu, sikit kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, banyak keburukannya, wa yadhiku ala ahli, dan menjadikan orang yang hidup di dalamnya tidak tenang. Mungkin bila ada tetamu 5 menit 10 menit tetamu kita nak balik sahaja, tak kuat lama duduk kat rumah kita. Ada apa kat rumah kita? Mungkin suami dengan istri banyak bergaduh bila duduk dalam rumah. Mungkin suami atau dengan anaknya bergaduh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada apa di dalam rumahnya? Maka kata baginda Nabi, jom kita amalkan, perbanyaklah baca Al-Quran di rumahmu, sebab rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan menjadikan orang yang ada di dalamnya itu tidak boleh tahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, artinya orang yang hidup di dalamnya itu penuh dengan kesusahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, dan juga memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana, orang-orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Quran, masalul utrujati, kata baginda Nabi, umpama buah utrujah. Apa buah utrujah itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utrujah adalah buah yang baunya sedap, rasanya juga nikmat. Ini mungkin kalau kita tengok buah apa ya yang baunya sedap, rasanya nikmat, agak-agak mungkin buah durian. Ini baunya sedap, rasanya nikmat. Ini perumpamaan orang-orang mukmin yang terbiasa baca Al-Quran. Sementara wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, orang-orang mukmin yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, masalu tamroti, umpama buah tamroh. Bimakna apa buah tamroh itu? Buah kurma. Kurma itu bahasa Arabnya tamroh. Laisa laha rihun, buah kurma itu buah yang tidak ada bau. Wa ta'muha khulwun, tetapi bila dimakan rasanya manis. Ini buah kurma. Jadi agak-agak kita yang mana? Buah durian apa buah kurma? Nah ini, ya tengok kita ini biasa baca Al-Quran ke tak? Kalau kita biasa baca Al-Quran, kata baginda Nabi, umpama buah utrujah tadi itu, buah yang baunya sedap, rasanya nikmat.
Tetapi bila tidak terbiasa baca Al-Quran, Al-Quran hanya kita buat hiasan-hiasan di dinding rumah kita sahaja, Al-Quran kita buat hiasan-hiasan dalam masjid kita sahaja, maka ya masalut tamrati, umpama buah kurma, buah yang tidak ada baunya tetapi bila dimakan rasanya manis. Sekarang pertanyaannya, kita macam buah apa? Nah ini jawablah pada tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran pernah diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rujulaini fi qatlai Uhudin. Pernah pada saat perang Uhud, sahabat ini mengadukan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, ini ada 2 orang mati, ini ada 2 orang mayat ketika perang Uhud. Mana yang lebih didahulukan untuk diuruskan jenazahnya? Lalu baginda Nabi bertanya, summa yaqulu ayyuhuma aksaru akhdanil Qur'ani. Di antara kedua orang ini mana yang banyak membaca Al-Quran? Kata baginda Nabi. Lalu sahabat fa'idha usiru lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka sahabat pun memberikan isyarah, wahai baginda Nabi, ini yang paling banyak membaca Al-Quran. Maka kata baginda Nabi, dahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Begitulah. Maknanya bagaimana? Bila di kampung ini ada orang mati secara bersamaan, mana yang didahulukan diuruskan jenazahnya, tengok mana di antara keduanya yang paling banyak baca Al-Quran. Tapi kita ini terkadang salah, yang diuruskan jenazahnya, tengok mana yang paling kaya. Nah ini, yang miskin nanti-nanti saja, yang miskin, yang kaya dulu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi mengajarkan bukan demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keistimewaan Al-Quran yang pertama, maka ini keistimewaan Al-Quran. Ini sengaja Ustadz sampaikan perihal tentang ini sebab sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana kita dilatih untuk memperbanyak ibadah, khasnya kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Di antara keistimewaan Al-Quran, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau semisal ada terjemahannya, itu bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Meskipun Al-Quran menggunakan bahasa Arab, banyak orang-orang yang bukan orang Arab itu hafal Al-Quran 100%. Umpama kita ini orang Malaysia, bukan orang Arab, tetapi berapa ramai orang-orang kita yang hafal Al-Quran secara lancar, 100% hafal Al-Quran. Dan saya tidak pernah menjumpa ada seseorang selain daripada kitabnya yang bernama Al-Quran, umpama agama yang lain, dia punya kitabnya ini menggunakan bahasa tempatan. Saya belum pernah mendapati kemudian orang itu boleh hafal kitabnya sesuai dengan bahasa tempatan. Belum pernah menjumpai seorang pun, belum pernah. Ini hebatnya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kita baca meskipun tidak faham maknanya, tetap akan berkesan di dalam hati kita. Tetapi bila kita membaca kitab-kitab Arab yang kita pun sama tak faham maknanya, agak-agak berkesan tak di dalam hati kita, boleh maju ke hadapan baca kitab saya, kitab Arab ini. Pening dah Ustaz. Nah nih, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apalagi tak ada syakal, tak ada harokatnya. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Itu keistimewaan yang pertama, keistimewaan Al-Quran. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua, Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab yang sampai sekarang dari segi bahasa dan ajaran itu tidak ada orang yang boleh menandingi daripada baiknya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, tetapi memang kalamullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah menantang bagi siapa? Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an
la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah kepada katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, semua manusia ini berkumpul, jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka semua tidak akan pernah boleh membuat yang serupa dengan Al-Quran. Begitulah. Dan tantangan Allah dalam ayat ini itu berlaku sampai sekarang, bukan hanya dulu. Jom kalau boleh sekarang, coba yang merasa pandai buat umpama Al-Quran. Takkan boleh. Itu Al-Quran. Lalu Allah tegaskan lagi dalam ayat Al-Quran, Qul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jangankan satu Al-Quran, buatlah 10 ayat saja yang menyerupai Al-Quran, kata Allah. Dan ajak mereka untuk membantu kalian kalau termasuk kalian itu orang-orang yang betul. Dan sampai sekarang ya nggak ada orang yang mampu membuat serupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah belum ada orang yang pernah mencoba untuk membuat yang umpama surat Al-Quran? Pernah. Ada seseorang yang bernama Musailamah. Musailamah ini mengatakan Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Muhammad orang Arab, tentu sama-sama orang Arab, tentu saya juga boleh membuat yang serupa dengan apa yang dibuat oleh Muhammad, kata Musailamah. Maka Musailamah mulai membuat ayat-ayat yang dia kata ayat ini nak menandingi ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah adalah kalimat Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbu wabilun wa khurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Nah ini mungkin kalau orang pandai baca yang tahoni, yang umpama Al-Quran, mungkin ini juga mungkin sama, boleh ditahonikan. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbu wabilun wa khurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Mungkin juga sama, boleh ditahonikan. Tapi coba kita telisik maknanya, coba kita tengok maknanya. Apakah maknanya itu ada faedah yang umpama ayat-ayat Al-Quran? Coba kita lihat maknanya. Al-fil itu maknanya gajah. Jadi Musailamah ini menjelaskan tentang gajah. Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu dhanbu wabilun wa khurtumun tawil, gajah adalah hewan yang besar yang mempunyai teralai, belalai yang panjang. Wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil, dan gajah itu diciptakan dalam keadaan sedikit oleh Tuhan kita. Coba agak-agak apa yang boleh kita ambil kemanfaatan daripada ayat yang dibuat oleh Musailamah ini? Anak kita yang usia 2 tahun saja tahu doh gajah tuh macam tuh. Ini dikata, oh nih tengok ayat sudah menyerupai daripada ayat Al-Quran. Maka Musailamah ini diberikan gelar namanya Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu maknanya orang yang banyak bohongnya, begitulah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allahu ya Karim. Kemudian yang ketiga yang boleh menjadikan obat di dalam hati kita, yang ketiga adalah wa ikhla'ul batin. Apa maknanya wa ikhla'ul batin? Mengkosongkan batin. Mengkosongkan batin bermakna bagaimana? Syekh Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan wa ikhla'ul batin, mengkosongkan batin adalah bi ta'atil qalili minal halali fa inna aklal halali rasul kulli li annahu yunawwirul qalba. Yang dimanamakan mengkosongkan batin adalah dengan mensedikitkan makan daripada perkara-perkara yang halal. Mensedikitkan makan daripada perkara-perkara yang halal. Jangankan perkara yang haram, yang halal saja dia makan sikit. Maksudnya semacam itu. Boleh punya kalimat ini ya. Maka pada pertemuan-pertemuan minggu-minggu yang lalu pernah Ustadz jelaskan
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bita'atil qalili minal halali, dengan mensedikitkan makan daripada benda-benda yang halal. Kenapa para jamaah? Dengan makanan yang sedikit yang halal itu kita akan nampak, oh ini makanan memang betul-betul halal, betul-betul molek, mata kita nampak. Tetapi kalau kita makan yang banyak, umpama kita minum 1 galon air minum semisal, kalau air minum itu ini semisal ini ya 1 botol kecil, kita boleh tengok oleh mata kita, oh memang air minum ini memang betul-betul bersih, mata kita nampak sebab memang sikit. Tapi kalau air minum itu, air mineral itu 1 galon semisal, kita tengok yang mungkin nampak oleh mata kita bersih, mungkin ada tersilap pandang, di situ ada kotor-kotor sikit yang kita tidak nampak. Boleh mai kalimat perumpamaan ini ya. Maka bita'atil qalili minal halali, dengan mensedikitkan makan daripada benda-benda yang halal. Kenapa? Fa inna aklal halali rasul kulli, karena makan benda-benda yang halal itu puncak daripada segala sesuatu. Kita melakukan ibadah, kita melakukan sholat. Dalam sholat kita memerlukan yang namanya tenaga, kekuatan. Bagaimana mungkin sholat kita akan khusyuk kalau kekuatan kita bersumber daripada makanan dan minuman, yang makanan minuman itu terdiri daripada perkara yang haram? Bagaimana mungkin hati kita akan khusyuk melaksanakan ibadah sholat? Kita belajar ilmu umpama, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk dalam hati dan pikiran kita, sementara tenaga kita untuk belajar ilmu dihasilkan daripada makanan dan minuman yang haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya makan yang halal itu adalah puncak daripada segala sesuatu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Ihya al-Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Sesiapa yang memakan benda-benda yang haram, maka semua anggota tubuhnya bermaksiat, baik dia sadari ataupun tidak. Kita minum perkara yang haram atau makan benda yang haram, mulut kita bermaksiat, kita digunakan untuk makan, tangan kita digunakan untuk mengambil, tangan kita bermaksiat, kaki kita untuk berjalan menuju pada makanan yang kita ambil, yang makanan itu haram atau minuman haram, kaki kita berjalan bermaksiat. Maka di dalam kitab Syarah Safinatun Najah itu ada kitab namanya kitab Safinatun Najah, itu Kasifatus Saja, karangan Syekh Nawawi, umpama kitab yang kita baca. Di dalam kitab Kasifatus Saja itu Syekh Nawawi mengatakan demikian, orang yang malam minum khamr, orang yang malamnya minum khamr lalu paginya berpuasa, apakah puasanya sah? Jawabnya, kata beliau, tidak, puasanya tak sah. Jadi kalau malam minum khamr, paginya berpuasa, apakah puasanya sah? Tidak sah, selagi dia belum memuntahkan daripada minuman yang ada di dalam tubuhnya. Itu sampai segitunya. Dan ini sesuai dengan satu hadis. Hadis ini pernah disampaikan baginda Nabi memberikan nasihat kepada sahabat Sa'ad. Ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'awati. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu, maka niscaya Allah akan mendengarkan doa-doamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa-jiwa Muhammad, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layak diful lukmatal harama, melemparkan satu suapan yang haram ke dalam mulutnya, ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman, maka amalnya tidak diterima selama 40 hari. Satu suapan. Ini yang saya penasaran dalam hadis ini, itu menggunakan kalimat layak dhifu. Yakdhifu itu maknanya ini loh, melemparkan. Jadi seorang hamba, ini maknanya ya, kalau makna apa namanya, makna kalimatnya, seorang hamba yang melemparkan satu suapan yang terdiri daripada perkara yang haram di dalam mulutnya. Ini kenapa menggunakan kalimat melemparkan? Nah ini loh, karena apa? Karena ini benda haram sehingga menggunakan kalimat melemparkan. Nah ini beda kalau benda itu halal, tentu bukan melemparkan, memakan. Nah ini
atau meminum. Karena ini benda haram, jadi melemparkan, maksudnya kayak gitu. Kasar bahasanya. Innal abda la yakdiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Orang yang memasukkan benda yang haram ke dalam mulutnya meskipun hanya satu suapan, ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Umpama kita makan pisang, buah pisang satu, kita curi daripada jiran punya tetangga atau punya jiran kita, satu pisang saja agak-agak kita makan itu berapa lukmatan, berapa suapan kita makan? Banyak kali. Apalagi satu pinggan atau satu talam yang terdiri daripada makanan-makanan yang haram. Wa na'udzubillah ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita mengadu, ya Allah, saya ini tiap-tiap hari berdoa ya Allah, tetapi kau tak dengar doaku ya Allah. Bukan Allah tak dengar, ya Allah kenapa engkau tidak kabulkan ya Allah? Adakah engkau tidak sayang kepadaku ya Allah? Jangan kemudian kita berpikir Allah tidak sayang kepada kita sehingga Allah tidak memberikan apa yang kita minta dalam doa kita. Mungkin ada yang tersalah dengan lisan kita. Kita berdoa dengan lisan kita, tetapi lisan kita di samping yang lain kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak molek. Umpama apa? Umpama mungkin makan minum benda yang tak molek. Umpama mungkin berkata yang tak molek, lalu mulut kita gunakan untuk berdoa mohon kepada Allah. Mungkin ada yang tersalah dengan lisan kita. Jom kita perbaiki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah ya Karim, perbaiki makan minum kita. Kemudian yang ketiga, orang yang memakan perkara-perkara yang haram itu boleh mempengaruhi daripada ilmu yang dia miliki. Pernah Imam Syafi'i, kita tahu ya, Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun, wakilah usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Yang bermana Imam Syafi'i ini alim ketika masa mudanya. Sudah alim ketika masa mudanya. Imam Syafi'i punya guru bernama Imam Waqi'. Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' dengan membuat satu syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshiduni ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yutahu ashi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, perihal tentang buruknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Bermakna bagaimana? Ingatannya kuat, maknanya itu masih mengeluh, aku ini buruk hafalanku wahai guruku yang bernama Imam Waqi'. Lalu Imam Waqi' atau gurunya ini mengatakan, fa arshiduni ila tarkil ma'asi. Guruku yang bernama Imam Waqi' memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah ini pernah saya jelaskan ya, maksiatnya orang yang khawas dengan maksiat. Khawas itu orang yang khusus, orang yang memang hatinya dekat kepada Allah. Dengan maksiatnya orang awam umpama kita itu berbeda. Orang yang khawas atau orang yang khusus yang hatinya dekat kepada Allah, ketika dia tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu menganggap dirinya bermaksiat kepada Allah. Nah kalau kita jangankan meninggalkan perbuatan sunnah, meninggalkan perbuatan wajib saja, biasa-biasa saja kita. Nah itu loh. Boleh paham ya kalimat ini ya? Jadi orang-orang yang hatinya memang betul-betul dekat kepada Allah, itu ketika meninggalkan perkara-perkara sunnah, itu menganggap dirinya sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu orang-orang yang memang hatinya dekat, betul-betul dekat kepada Allah. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Bila kita punya anak duduk kat pondok 10 tahun, anak kita tak alim-alim, tak pandai-pandai, agak-agak jangan kita salahkan gurunya, jangan kita salahkan pondoknya. Agak-agak anakku ini macam mana anakku ini? Kita tengok anak kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab yang demikian ini ya ada. Demikian ini ya banyak cerita-cerita yang anaknya mondok 10 tahun, 15 tahun tapi biasa-biasa saja. Oh, ditelisik ternyata apa? Orang tuanya kurang berhati-hati di dalam pekerjaannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Kemudian bahaya yang keempat bila kita makan benda-benda yang haram. Di dalam salah satu hadis disebutkan kullu lahmin wa damin nabata min suhdin. Setiap daging dan darah yang terbentuk daripada perkara yang dilarang oleh Allah, yang bermakna perkara yang haram. Setiap daging dan darah yang terbentuk min suhtin, daripada benda yang dimarah oleh Allah, yang bermakna perkara yang haram, fannaru aula bihima, maka neraka itu yang lebih berhak terhadap keduanya. Ya Allahu ya Karim, maka neraka itu yang lebih berhak untuk diri kita. Jadi daging dan darah kita yang tercipta daripada benda yang haram, maka darah dan daging kita itu neraka yang lebih berhak terhadap darah dan daging kita. Ya Allahu ya Karim. Jom para jamaah, hidup kita itu singkat, bukan untuk selama-lamanya. Tak terasa mungkin usia kita sudah 60, mungkin sudah 70 tahun. Kontrak kita di dunia ini mungkin tidak akan lama lagi. Maka perbaiki apa-apa yang ada dalam diri kita sebelum kita nanti meninggal dunia. Andaikan dahulu-dahulu kita bermaksiat kepada Allah dengan memakan benda-benda yang haram sebelum nyawa kita berada di gharghar. Sebelum nyawa kita berada di gharghar, ini namanya gharghar atau halkum, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Taubatnya orang yang berbuat maksiat, umpama makan benda-benda yang haram, bagaimana Ustaz taubatnya? Apakah cukup hanya beristighfar? Tak cukup. Lalu bagaimana cara mentaubatinya? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan dosa ada 3. Salah satunya dosa disebabkan karena melakukan perkara-perkara yang oleh Allah haramkan. Kasyurbil khamri, umpama meminum khamr. Cara mentaubatinya ada 3 tahapan. Yang pertama, harus menyesal dengan perbuatan yang dia telah kerjakan. Yang kedua, berjanji tidak akan pernah mengulangi. Yang ketiga, mendekatkan diri. Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. 3 perkara ini harus ada. Menyesal. Orang minum khamar berjanji tidak akan pernah mengulangi, tetapi yang dulu pernah dia kerjakan tidak pernah dia sesali, tidak dinamakan taubat. Orang hanya memperbanyak ibadah kepada Allah, tetapi dia tidak berjanji kalau nanti dia tidak akan mengulangi perbuatan berupa minum khamr, pun juga sama, tidak dinamakan bertaubat. Jadi ada 3. Yang pertama caranya adalah, yang pertama harus menyesal. Yang kedua, berjanji tidak akan pernah mengulangi. Yang keempat, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Masya Allah, cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih seputar yang sama. 5 perkara, yang 5 perkara ini boleh menjadikan obat daripada hati kita. Apa saja 5 perkara? Yang pertama tadi, berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua adalah dengan cara tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, ikhla'ul batin, mengkosongkan batin atau mensedikitkan makan daripada benda-benda yang halal. Para sebagian ulama yang lain mengatakan ikhla'ul batin ini bermakna berpuasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.